Oh, tes tes. Bentar, nyari video dulu. Mana ya video yang bisa di-play? Pak, Pak Hen, Ya, belum ya? Belum nongol ya? belum, udah baru 6 nih. Enggak, saya belum nongol kan? Saya udah. Oh, belum. Nanti aja, Pak. Tapi saya Enggak mau kok gambar saya nggak ada. Udah ada, ya? ada. Oh, Ntar saya, ntar saya mau coba share screen, mau matiin itu dulu. mm-mm. Matiin apa namanya yang annotation disable. Oke, stop share. Hmm. Saya lagi download video buat ini dulu deh. Pakai cruise aja ya, Pak. Atur aja. Ya udah, Bapak mau share itu dulu. Belum jam 4 kan? 1 menit lagi. Belum. Apa pakai apa? Video itu nggak ada yang biasa. Nggak ada lagi di sini. Hmm, Sinergi ada nggak ya? pesertanya baru 3. Wah. Oh, nggak di itu ya, Lab No ya, di itu ya, Di, di udah kayak komunitas ya. komunitas. Eh, dah, Bapak ini dulu deh. Saya mau share screen. Apa Udah, saya? matiin dulu ya videonya. Saya mau share screen. Udah nggak ada mic video. Bapak videonya masih tampilin. Matiin dulu, close dulu videonya. Share screen. Oke, saya play dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali lagi bersama saya Gemma. Apa kabar nih Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada sore hari ini kita kembali bersama Pak Henry yang sudah ada nih secara virtual bersama saya. Halo Pak Henry. Selamat pagi Mbak Gema. Apa Semangat kabar Mbak pagi Gema? Pak Henry. Alhamdulillah baik. Pak Henry gimana? Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa baik juga Mbak Gema. Iya, oke. Sore ini kita akan membawakan topik yang sangat seru nih ya, Pak. Yang pastinya untuk ibu-ibu pada suka nih. Judulnya adalah tips diet anti-aging yang bikin kulit glowing. Nah, saya ingatkan webinar sore ini bersifat umum, jadi Bapak Ibu bisa share link video Zoom ini ke rekan-rekan, ke keluarga, ke teman, atau ke ke teman-teman online, ke downline-nya kalau perlu untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Tentunya karena di akhir webinar kita akan membagikan door prize menarik yang Bapak Ibu pasti tahu hadiahnya apa. Udah tahu belum nih kira-kira? Nanti saya akan umumkan di akhir, saya akan berikan link untuk Bapak Ibu isi. Oke, mungkin sebelum kita mulai karena masih saya lihat nih masih 33 juta orang yang bergabung. Saya boleh sapa-sapa dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira udah ada dari mana aja nih yang sudah hadir di webinar setia Pak Henry? Oke, sudah ada nih yang dari Malang hadir. Halo Ibu. Wah, dari dari Hong Kong ya. Wah, jauh sekali nih antar negara ini. Hong Kong hadir. Wah, udah dua orang dari Hong Kong, dari Bekasi juga, dari Bandung. Oke, sudah lengkap nih. Belum. Belum lengkap. Dari Kutai Barat, Sukabumi. Tak dari Sukabumi juga, Kaltim, Malang. Wah, oke nih, udah semangat nih kayaknya ibu-ibu. Siapkan catatannya nih. Karena siapa sih yang nggak pengen awet muda, selalu forever young gitu loh. Jadi dikira umur berapa ini ya? Umur 30 ya, umur 20 ya. Siapa sih yang nggak pengen muda ya kan? Jadi boleh nih diinfo ini untuk join bergabung di webinar pada sore hari ini. Oke, sudah dari Depok, sudah dari Sorong, Papua. Wow, oke rame nih. Pak Henry udah mulai rame nih. Sapa-sapa. Ya, wah ada dari Sorong nih ya Pak Ketor. Iya Wah. nih, Pak Ketor dari Sorong. Mm-mm. Bela-belain tuh, Pak Ketor pengen awet muda tuh, Pak Henry juga nih. Siapa sih yang nggak pengen awet muda Mm-mm. itu, tua itu pasti ya Bapak Ibu, tapi terlihat muda itu pilihan. Nanti Pak Henry akan bagi-bagi tipsnya nih ya, supaya forever young kayak saya. Salah. Oke Pak Henry udah siap belum nih? Boleh Kak Gema. Oke Pak Henry silahkan, boleh dimulai Oke, di-share. oke. Baik, kakak-kakak yang di rumah, kakak ya. Ya, karena kita pingin awet muda ya, jadi saya nyebutnya kakak. Oke, izinkan saya share screen untuk webinar kali ini. Jadi webinar kali ini kita ambil tema diet anti-aging bikin glowing. Nah, diet anti-aging bikin glowing, nutrisi apa saja yang bisa membantu supaya wajah kita, kulit kita menjadi awet muda. Ya, saya juga mau ya. It's my dream katanya ya. Semuanya juga mau kalau wajahnya awet muda, kinclong ya, bercahaya. Nah, itu semuanya pingin ya. Baik, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu di Jepang, orang tertua di dunia wanita 117. Nah, itu dari Jepang tuh. Itu bisa sampai di atas 100. Ya mudah-mudahan kita bisa juga ya. Yang penting kita menua tapi tidak sakit. Itu yang paling penting. Jadi tidak merepotkan orang lain, Mbak Gema. Jadi, nah di kali ini biasanya kita cerita tentang jantung dan pembuluh darah, tapi kali ini
Kita akan kupas tentang diet anti-aging bikin glowing. Nutrisi apa saja yang bisa membantu supaya kita menjadi awet muda. Nah, teman-teman, apa itu glowing? Ya, pasti teman-teman udah ngerti ya kalau glowing itu apa. Glowing itu sebenarnya istilah yang menggambarkan kalau kulit kita itu tampak sehat. Jadi kulit kita tampak sehat, cerah, dan bercahaya. Jadi seringkali kalau kita pingin kulit glowing, seringkali kita pakai skincare atau pakai kosmetik. Seringnya pakai skincare. Tapi skincare saja nggak cukup. Kita perlu dari dalam tubuh sendiri. Dari dalam tubuh apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ciri-ciri kulit glowing itu apa? Kulitnya cerah, ya. Tentunya kulitnya cerah, bukan bukan milik orang yang berkulit putih atau berkulit hitam atau berkulit coklat, tapi yang penting kulitnya itu memancarkan sinar atau berkilau dan cerah. Kemudian teksturnya itu hampir merata, jadi tidak ada bintik-bintik coklat gitu ya, dan halus. Kemudian minyaknya nggak berlebihan ya, dan juga bebas dari kekeringan atau hidrasinya cukup. Dan tentunya ciri-ciri dari kulit glowing adalah kesehatan kulitnya itu terjaga dengan baik. Jadi begitu kulit glowing. Ya teman-teman ataupun kakak-kakak yang ada di rumah. Nah, apa bedanya kulit glowing dengan kulit yang berminyak? Nah, tentunya berbeda sekali ya. Kalau kulit glowing adalah kulit yang sehat, di mana kulit itu tampak cerah, sehat dan bercahaya dengan ciri yang tadi, lembab, halus, berkilau alami karena kelembaban yang dari dalam kulit itu baik ya, ternutrisi dengan baik. Sementara kalau kulit berminyak, kalau tidak terkontrol dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai masalah pada kulit itu sendiri. Misalnya seringkali kait dengan jerawat ya kan. Nah, itu kulit berminyak. Biasanya di area-area T-zone, jadi dahi, hidung dan dagu. Nah, itu kulit berminyak. Jadi berbeda sekali ya antara kulit berminyak dengan kulit yang glowing. Tentunya kita ingin semua menjadi kulit yang glowing. Oke. Nah, teman-teman semua, kulit ataupun kulit supaya menjadi sehat sebenarnya ada dua faktor utama ya. Supaya menjadi awet muda ada dua faktor utama. Yang pertama itu adalah photo aging. Photo aging itu mempengaruhi sekali. Jadi sinar UV, sinar matahari itu ataupun radikal bebas itu mempengaruhi kesehatan kulit kita. Nah, kalau kita terpapar terus akan sinar ultraviolet, akan radikal bebas dari makanan atau dari matahari atau dari skincare bahkan atau mungkin juga dari minuman, maka dia akan merusak ya, dia akan merusak asam hyaluronat kita menjadi nggak bagus produksinya sehingga kelembaban kita menjadi berkurang yang terjadi akhirnya kita kekeringan kulitnya. Kemudian yang kedua bahkan bisa merusak sel dari kulit tersebut. Nah, terjadi mutasi, mutasi lama-kelamaan bisa jadi kalau tidak terredam dengan baik, free radikal tersebut bisa menjadi cancer atau juga membuat terjadinya pigmentasi di kulit itu akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh free radikal ataupun radikal bebas ya. Misalnya dari sinar ultraviolet. Jadi timbul bintik coklat ya. Makanya nggak heran teman-teman kalau mohon maaf kalau mereka yang banyak terpapar sinar matahari, anggap saja nelayan atau mungkin mungkin di ini ya petani itu kan kulitnya kebanyakan hitam itu karena ada sunburn ataupun terpapar oleh matahari, jadi terbakar lah ya. Nah, lama-kelamaan itu bisa membuat kulit kering, kemudian kekurangan elastisitas, kemudian keriput, kemudian kendur ya ataupun kelenturannya berkurang. Nah, itu kalau dari luar. Dari dalam sendiri ataupun penuaan kronologis itu bisa saja terjadi karena terkait dengan usia ya, terkait dengan usia semakin tambah usia semakin epidermis kita menurun gitu kan, ketebalannya. Nah, semakin menurun semakin mudah terkena
peradangan. Nah, itu dari dalam. Kemudian juga struktur di dalam tubuhnya, kolagen, produksinya juga berkurang, kemudian regenerasi selnya juga berkurang karena terkait usia. Ingat ketika usia 30 tahun, 1% fungsi tubuh kita menjadi berkurang. Demikian juga pada kulit. Ya, kalau kita lihat di sini, ketika usia-usia 30 tahun ke atas itu drop sekali produksi dari kolagen dan elastin. Nah, kolagen dan elastin inilah yang membuat kulit kita menjadi kenyal, kencang. Nah, ini. Nah, karena dia berkurang, dirusak oleh waktu ataupun oleh makanan yang kita makan oleh radikal bebas, lama-kelamaan dia menjadi menurun, ya pecah, ibadatnya pernya sudah mulai pada rusak. Nah, ini membuat kulit kita, wajah kita menjadi keriput, ya, hidrasinya kurang, ya. Itu jadi itu kurang lebih ya proses dari penuaan pada kulit kita. Nah, apa sih diet anti-aging ini? Nah, diet anti-aging ini adalah suatu diet atau pengaturan pola makan yang bertujuan, ya teman-teman, yang bertujuan untuk menjaga tanda-tanda penuaan. Jadi, kita bisa redam penuaan, jangan sampai cepat terjadi. Tua itu pasti, tapi kalau penuaan dini kita bisa cegah, kita bisa pilih supaya jangan sampai dekat-dekat dengan tubuh kita. Nah, diet ini bertujuan untuk mencegah tanda-tanda penuaan. Kemudian meningkatkan produksi kolagen. Yang terakhir, dia membantu supaya diet ini diterapkan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan sel akibat free radikal ataupun radikal bebas, ya. Jadi itu. Nah, itu tujuan dari diet anti aging. Nah, tanda-tanda penuaan itu apa saja? Ya, tanda-tanda penuaan itu antara lain mulai terjadi kerutan dan garis halus, ya, mulai terjadi biasanya di usia di atas 35, tadi usia 30 tahun sudah mulai menurun kolagen dan elastinnya. Kemudian kulit mulai mengendur, bintik-bintik mulai ada bintik penuaan, kulitnya kering, ya, kulitnya kering. Kemudian perubahan warna kulit jadi nggak merata, ada yang halus, ada yang enggak, yang kasar gitu ya. Kemudian mudah memar, pori-pori membesar, dan kulit kusam. Itu tanda-tanda penuaan. Nah, diet ini bertujuan untuk membantu supaya tanda-tanda penuaan itu tidak segera mendekat ke kulit wajah kita. Bukan saja pada pria, bukan saja pada wanita, tapi dua-duanya tentunya pingin untuk supaya kulitnya menjadi glowing. Oke, nah apa yang dibutuhkan supaya nutrisi yang dibutuhkan supaya kita awet muda? Yang pertama teman-teman, kalau tadi kan ada tiga tujuan. Nah, yang pertama yang perlu dilengkapi oleh teman-teman di rumah adalah antioksidan. Jadi antioksidan adalah suatu zat yang berfungsi melindungi sel kulit kita dari serangan radikal bebas. Jadi radikal bebas itu adalah molekul yang tidak stabil, yang kerjanya itu dia akan merusak sel kulit kita, ya. Sebenarnya bukan hanya sel kulit tapi sel tubuh kita. Nah, kenapa dia mudah merusak sel kita? Karena sel kita, teman-teman, kalau kita lihat sel itu sebenarnya bahan dasar dari dinding dari sel itu adalah kolesterol. Nah, kolesterol itu mudah dirusak oleh radikal bebas. Makanya nggak heran teman-teman kalau misalnya masak atau minyak itu kan mudah jadi tengik itu karena radikal bebas. Nah, sumber dari antioksidan itu apa? Sumbernya adalah sayuran dan buah-buahan. Ya, itu antioksidan. Dari sayuran ada, dari buah-buahan ada. Jadi pilih kalau kita konsumsi sayur dan buah-buahan cukup, maka mudah-mudahan antioksidan kita cukup. Kalau kalau kita tidak barengi dengan misalnya penggunaan-penggunaan atau polusi ataupun makanan yang tidak sehat. Tapi siapa sih yang tiap hari nggak gorengan? Ya kan 60% orang Indonesia itu konsumsi gorengan lebih dari satu kali sehari. Buah-buahan tidak cukup 95% sampai 97% kita tidak cukup sayur dan buah-buahan. Jadi
Makanya ini problema sekali bagi kita. Kalau kita tidak cukup antioksidan, maka kita cepat menua. Nah, produk sinergi apa yang tinggi akan antioksidan? Antara lain yang akan kita sajikan di sini adalah Mystica dan Spirulina. Jadi ini ini menggambarkan bagaimana reaksi dari radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, ini sambil contoh, misalnya ada besi bisa berkarat, ya, terjadi seperti ini, terjadi korosi, berkarat, korosi, akhirnya ya. Ini karena ada reaksi oksidasi, ya, karena radikal bebas. Kemudian kenapa minyak menjadi tengik ataupun menjadi berbau tengik itu juga karena efek dari radikal bebas. Makanya untuk melindungi supaya besi tidak berkarat, biasanya kita kasih cat, ya, atau mungkin dikasih toda ataupun anoda, ya, di dalam besi itu sendiri. Kemudian di dalam minyak biasanya juga dikasih antioksidan supaya minyak itu tidak cepat menjadi tengik. Demikian juga di dalam tubuh kita. Nah, ini contohnya juga, ini A dan B itu sebenarnya kembar, tapi karena yang B itu perokok, maka kelihatan sekali yang B itu lebih terlihat tua. Jadi kantong matanya lebih turun, kemudian garis kerutannya juga terlihat, ya, lebih banyak, dan juga ada pigmentasi. Nah, itu terjadi karena dia pajan oleh free radikal yang cukup banyak. Nah, itu karena apa? Karena dalam kasus ini misalnya dia merokok yang aktif, ya, merokok aktif. Sementara yang A itu tidak, padahal ini adalah kembar. Nah, itu. Nah, inilah tadi yang disebut dengan free radikal atau radikal bebas. Nah, setiap atom itu punya pasangan, itu atom stabil, ya, teman-teman sebelah kiri. Nah, dia kalau kehilangan satu atomnya menjadi tidak stabil yang kita sebut dengan radikal bebas. Nah, karena dia kehilangan pasangannya, dia akan berusaha tuh mencari pasangannya. Gimana cari pasangannya? Dia cari pasangan mereka-mereka yang sudah punya pasangan. Dia curi, misalnya ini di sini dicuri. Nah, karena dicuri diambil untuk melengkapi pasangan tersebut. Yang tadi dicuri dia kekurangan, ya kan? Nah, karena kekurangan dia cari lagi yang masih lengkap. Karena dicuri, maka yang sudah dicuri jadi tidak lengkap lagi. Dan seterusnya. Reaksi itu berulang dan terus terjadi di dalam tubuh kita. Dan selama kita bernapas, selama itu pula radikal bebas terbentuk di dalam tubuh kita. Jadi itu. Nah, akibat radikal bebas di dalam kulit kita itu antara lain adalah kolagen dan elastin menjadi rusak. Jadi protein yang fungsinya untuk supaya kulit kita jadi kencang dan elastis itu menjadi rusak karena radikal bebas. Jadi kulit kita jadi kendor, muncul kerutan, garis-garis halus, kemudian sel juga rusak karena DNA-nya dirusak oleh radikal bebas. Kemudian ada pigmentasi ataupun bintik-bintik hitam. Akhirnya apa? Kecerahan dan kilau jadi berkurang, bahkan timbul peradangan. Karena kalau ada radikal bebas, maka nanti ada peradangan di dalam tubuh kita. Akhirnya kelembapan menjadi berkurang. Nah, yang terjadi kalau kita banyak radikal bebas, maka kita menjadi cepat tua ataupun penuaan dini. Nah, tadi di sinergi apa produknya? Kita ada Mystica, teman-teman. Jadi ada Mystica yang kita tahu dia kombinasi dari Acai. Nah, Acai ini adalah dari Brasil, ya, dari Amazon sana. Ya, Acai ini dikombinasikan dengan 9 macam buah beri dan juga green tea. Wah, ini benar-benar kombinasi ini adalah kombinasi yang memiliki antioksidan yang sangat tinggi ataupun power, ya. Nah, isinya itu ada acai berry, kemudian ada delima. Nah, ini delima bagus banget nih buat wanita, ya. Kemudian ada blueberry. Nah, blueberry ini satu dari 40 buah-buahan sayuran yang bagus banget, ya, antioksidannya. Kemudian ada elderberry,
ada cranberry, ada bilberry, ada anggur Concord, ada anggur merah, ada raspberry, ada goji. Nah, goji ini tanaman yang tinggi akan antioksidan, ya, kenal sekali di negeri Cina, ya. Ini goji. Kemudian yang terakhir ada green tea, ya. Jadi ada teh hijaunya. Teh hijau yang KPI-nya dikurangi. Nah, ini semua ada di dalam Mistika. Nah, komponen Mistika itu sendiri, teman-teman, adalah sebagai sumber antioksidan alami, ya. Isinya paling banyak adalah antosianin. Kemudian ada asam lemak esensial, kemudian ada fitosterol, ya, yang bagus untuk kolesterol juga, dan asam amino. Nah, ini AC sendiri, ya, di Amazon sana, di Brasil. Ini cara ngambilnya, manennya. Yang jelas, AC tersebut kita kita ambil kemudian oleh youth center, ya, oleh youth center, di kualitasnya dijamin dengan baik sehingga sampai ke konsumen dengan baik, ya. Ini AC kita. Kemudian, nah, yang menarik dari AC, teman-teman, adalah dia itu polifenolnya ataupun antioksidannya itu tinggi sekali, terutama antosianin. Nah, antosianin ini itu, ya, 10 sampai 30 kali dari anggur kandungannya. Nah, selain antosianin juga omega 3-nya, omega asam lemak esensialnya juga tinggi, yang bagus untuk membantu mengurangi peradangan. Kemudian vitamin B1, B2, B3, E, C, kalsium, magnesium juga tinggi, dan asam aminonya lengkap. Dan yang perlu diketahui juga, fitosterolnya itu cukup tinggi. Nah, fitosterol ini membantu menurunkan kolesterol. Nah, ingat teman-teman, ketika kita kolesterolnya tinggi, maka beresiko sekali kolesterol itu rusak oleh radikal bebas. Yang terjadi adalah, ya, bisa jadi aliran oksigen tidak lancar. Ketika aliran oksigen tidak lancar, maka regenerasi dari kulit kita menjadi tidak baik, ya. Nah, ini asai. Makanya nggak heran, ya, Oprah Winfrey katakan bahwa AC sebagai makanan hebat nomor satu di dunia. Bahkan sebuah buku karya Nicholas, ya, Nicholas Perricone, dia katakan bahwa ada daftar 10 makanan hebat yang membuat kita lebih awet muda, lebih sehat, panjang usia, dan AC menjadi daftar utama atau sebagai yang nomor satu dari daftar tersebut. Nah, itu, ya. Oke. Kemudian kita lihat juga nih ada clinical test dari Mistika kita. Ternyata antioksidannya untuk menyerap free radikal itu tertinggi dibandingkan, ya, produk-produk sejenis yang lainnya. Jadi ini tertinggi Mistika, antosianinnya juga tertinggi. Nah, antosianin selain untuk kulit bagus banget, juga untuk peredaran darah atau untuk jantung, bahkan untuk kognisi ataupun daya ingat kita. Kemudian ada fenolik dan katekin. Nah, katekin ini selain bagus sebagai antioksidan, juga memiliki efek sebagai ini, ya, lipotropik. Artinya dia bisa membantu membakar cadangan lemak di dalam tubuh kita. Nah, ini ada penelitian, teman-teman, yang membuktikan bahwa sebentar, ini ada yang annotation disable. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ada penelitian yang membuktikan ketika kita konsumsi Mistika 2 kali 30 mili selama 3 minggu itu bisa membantu mengurangi, ya, radikal bebas hingga 43%. Nah, siapa sih yang nggak ingin, ya, ketika konsumsi sesuatu ada buktinya. Dan kita lihat di sini di sebuah penelitian, ketika kita konsumsi 2 kali 30 cc selama 3 minggu saja itu sudah membantu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas hingga hampir 50%.
Nah, jadi ini luar biasa banget mistika kita. Nah, produk yang kedua yang tinggi akan antioksidan teman-teman adalah spirulina. Ya, yang ada di dalam sini adalah spirulina. Kita tahu spirulina itu adalah cemilan yang kaya zat gizi. Di situ ada proteinnya, kemudian ada klorofilnya juga ada beta karotinnya, juga ada pikosianin. Nah, pikosianin ini terkenal sebagai anti cancer. Nah, jadi terutama beta karotinnya juga tinggi banget ya di dalam spirulina. Nah, tentunya kita tahu bahwa di luaran sana banyak spirulina. Nah, apa yang membedakan spirulina kita dengan spirulina-spirulina yang lainnya? Yang membedakan adalah proses dari penanaman sampai pengemasan. Makanya nggak heran teman-teman, kalau lihat di label itu spirulina kita tertulis di situ 100% ganggang mikro biru hijau murni. Ya, artinya memang benar-benar murni ganggang hijau, tanpa peeling yang lainnya, tanpa pengisi yang lainnya. Dan prosesnya itu benar-benar di sini ya, dikembangbiakan di Hawaii, di mana di Hawaii sana itu bebas dari polusi. Ya, beda kalau misalnya teman-teman di Jakarta melihat di atas sudah ya, udah nggak kelihatan langitnya. Kalau di sini langitnya cerah banget ya. Kemudian cara mengembangbiakannya itu di danau air tawar, di mana airnya itu diambil dari air laut dari kedalaman 600 meter ya, yang dari air asin menjadi air tawar dulu ya. Jadi sedalam 600 meter. Kemudian, nah, teknik pengeringannya pun khusus supaya tidak terjadi oksidasi pada spirulina, supaya kandungannya rusak. Makanya nggak heran, teman-teman, memiliki beta karotin tertinggi dari spirulina lain. Jadi spirulina kita beta karotinnya tinggi dan juga SOD-nya. Nah, SOD ini adalah antioksidan yang internal yang ada di dalam tubuh kita yang membantu melawan radikal bebas ya. Jadi superoxide dismutase. Nah, ini antioksidan kuat dan ini juga akan melindungi hati kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi SOD ya kita sering dengar nih. Wah, kalau misalnya pingin cantik, pingin kuat ya tubuhnya, coba kasih SOD supaya liver kita bagus. Nah, di spirulina itu ada SOD-nya dengan kadar yang tinggi banget ya. Oke. Nah, itu tadi ya. Yang pertama kita perlu cukupi kebutuhan akan antioksidan ya. Mohon maaf ini saya break dulu karena ada coret-coretan. Saya stop share screen dulu. Oke, sebentar. Screen shot lagi. Oke. Yang kedua, teman-teman, adalah kita memerlukan protein. Ya. Nah, protein ini penting banget buat menjaga kelenturan dari kulit kita supaya jaringan tubuh kita tidak rusak. Untuk regenerasi, kita butuh protein dari. Nah, kalau teman-teman suka konsumsi ikan, telur, nah telur itu bagus banget ya. Ya, jadi kalau misalnya eh, kita nggak suka ayam, nggak suka daging, kita ada telur ya. Telur itu proteinnya tinggi. Dan juga kalau misalnya dari nabati, dari kacang-kacangan, bisa tahu, bisa tempe, ya, ataupun yang lainnya. Nah, untuk produk sinergi sendiri yang tinggi akan protein adalah maksimum protein, kemudian ada spirulina dan proarginine plus. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah spirulina dan proarginine plus karena kita tahu bahwa spirulina itu tinggi akan protein. Nah, berapa sih kebutuhan dari protein kita? Nah, kurang lebih teman-teman, kebutuhan protein kita itu adalah 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau teman-teman beratnya 60 ya, itu 60 kali 0,8 berarti 48 gram protein per hari yang dibutuhkan supaya kita bisa mengganti sel-sel yang rusak, mengganti rambut yang patah, mengganti kulit-kulit yang kusam. Nah, kita butuh protein.
protein ini juga dibutuhkan untuk pembentukan dari kolagen karena kolagen adalah protein, ya. Oke. Kebutuhannya setiap orang tentunya berbeda tergantung berat badan ataupun tergantung kondisinya atau tergantung usianya, baik pria ataupun perempuan, ya. Hamil dan ibu menyusui tentunya juga akan berbeda. Nah, protein ya dari produk sinergi ya yang bagus itu ada di dalam spirulina. Nah, spirulina itu uniknya teman-teman itu tidak memiliki dinding sel yang tebal. Nah, karena tidak memiliki dinding sel yang tebal, maka isi dari dalamnya, jadi DNA dan RNA ataupun protein yang ada di dalamnya itu mudah sekali dicerna oleh tubuh kita. Makanya kalau kita konsumsi spirulina itu 85 sampai 95% mudah dicerna. Dan kandungannya itu 65 sampai 71% protein nabati. Atau kurang lebih kalau disetarakan itu 4 kali daging sapi. Jadi itu spirulina. Dan uniknya juga spirulina itu lengkap akan asam amino esensial. Nah, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita, harus didatangkan dari makanan. Kita bisa peroleh dari spirulina ini. Jadi spirulina itu kaya akan protein. Kemudian, nah, sumber protein yang lain apa? Sebenarnya sumber protein yang lain adalah dari Pro-Arginine Plus. Karena satu sachet Pro-Argi itu mengandung 5 gram L-arginin. L-arginin adalah asam amino. Kalau kita konversikan sama saja 5 gram protein, ya. 5 gram asam amino. Nah, asam amino L-arginin itu juga di dalam tubuh itu penting sekali untuk produksi kolagen. Kalau teman-teman di rumah lihat di sini, ya, bagaimana metabolisme L-arginin menjadi kolagen itu ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita cukup akan L-arginin, L-arginin nanti di dalam tubuh akan dirubah menjadi ornitin, kemudian prolin. Nah, prolin inilah yang nanti akan sebagai bahan baku untuk produksi kolagen. Nah, ini. Jadi ini yang pertama ya. Jadi kenapa Pro-Arginine Plus itu bisa sebagai anti-aging? Itu karena yang pertama adalah mengandung L-arginin. L-arginin itu akan dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membuat nitrik oksid. Dengan adanya nitrik oksid, pembuluh darah kita menjadi lebar. Dengan lebar, maka aliran darah menjadi lancar. Dengan lancar, maka nutrisi dan oksigen menjadi bagus sirkulasinya yang dibutuhkan untuk regenerasi dari sel kulit kita. Kemudian yang kedua, L-arginin juga berperan pada produksi prolin. Ya, prolin ini nanti sebagai bahan baku dari kolagen di dalam tubuh kita. Kemudian kita tahu bahwa L-arginin ya masuk ke otak kita ya. Kemudian di kelenjar hipofise ya dia akan membantu menstimulasi pertumbuhan hormon secara alami. Jadi otot kita, lemak kita berkurang, otot kita menjadi naik. Jadi ini bagus untuk stimulasi hormon pertumbuhan. Dan bagus juga untuk proses penyembuhan luka, baik luka luar ataupun luka dalam. Tentunya ini produk diminum ataupun secara oral. Ya, jadi ini diminum oleh kita. Dan sebelumnya sebenarnya teman-teman Pro-Argi ataupun L-arginin itu kebanyakan lewat intravena, tapi oleh sinergi bisa lewat mulut. Dan ini sudah banyak saksiannya di mana L-arginin untuk anti-aging itu bermanfaat sekali. Di samping utamanya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Selain tadi antioksidan kita perlu cukup. Yang kedua adalah protein. Yang ketiga adalah vitamin. Ya, vitamin ini adalah sebagai zat pengatur. Dia membantu mengurangi peradangan, mengurangi
berpigmentasi, mengurangi penuaan kulit. Nah, ini bisa diperoleh dari macam-macam ya, dari hati. Nah, ini khawatir kalau kita konsumsi hati, terutama untuk usia-usia 30 tahun ke atas, ya kan? Karena hati produksi kolesterol, kalau kita makan berarti juga kolesterolnya tinggi. Bahkan hati kan pusatnya detox. Kalau misalnya kita makan hati, ya di situ banyak disinyalir racun, ya kan? Nah, makanya kita bisa pakai yang lainnya, misalnya dari sayuran daun hijau, kemudian kuning telur, ataupun susu. Nah, itu banyak vitamin, ataupun sayur dan buah-buahan. Nah, kalau sinergi itu apa yang banyak mengandung vitamin? Ya, kita ada spirulina dan mistika. Nah, spirulina dan mistika itu ada vitaminnya juga, mistika, spirulina juga lengkap akan vitamin yang dibutuhkan untuk membantu supaya kita menjadi berusaha untuk terjadinya penuaan kulit secara dini. Ya, ini vitamin. Kemudian selanjutnya kita butuh mineral. Selain vitamin, mineral. Karena mineral ini juga membantu melawan radikal bebas, kemudian pembentukan kolagen, dan juga penting untuk kesehatan kulit kita. Nah, produk kita yang banyak mineral ada spirulina juga tadi. Kalau kita lihat spirulina itu ada vitamin, ada mineral, ada protein, tapi juga mineral, ya. Karena dibudidayakan di kolam air tawar, tapi diambil dari air asin yang kedalamannya 600 meter. Kemudian ada juga mistika. Produk lainnya yang mengandung mineral adalah kalsium mat. Nah, ini fungsi dari mineral di dalam tubuh kita supaya kulit kita menjadi baik, dan kemudian berfungsi sebagai anti-aging, maka mineral ini berfungsi untuk meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan produksi elastin, menjaga kerusakan dari radikal bebas, regenerasi dan penyembuhan kulit, kemudian menjaga keseimbangan minyak, dan juga membantu mengurangi peradangan dan iritasi kulit. Nah, ini fungsi dari mineral. Selanjutnya, selain vitamin, mineral, kita butuh asam lemak esensial. Nah, asam lemak esensial terutama banyak di mistika, ya. Ya, mistika, makanya dia membantu mengurangi peradangan pada kulit kita. Nah, itu ada di spirulina dan mistika. Sumber makanan yang mengandung asam lemak esensial misalnya di ikan laut dalam. Ya, ikan laut dalam misalnya tuna, nila, tuna terutama ya, salmon. Nah, ikan-ikan yang lainnya misalnya kembung, nila juga ya. Itu asam lemak esensialnya cukup bagus. Kemudian telur, kacang-kacangan, alpukat juga asam lemak esensialnya baik buat tubuh kita. Nah, selanjutnya yang baik untuk membantu kita supaya tidak terjadi penuaan dini adalah kita perlu mencukupi kebutuhan serat, ya. Serat ini bisa berfungsi nanti sebagai prebiotik, terutama serat larut, dan juga nanti akan meningkatkan bakteri baik yang disebut dengan probiotik. Nah, serat ini bisa diperoleh dari sayuran dan buah-buahan. Nah, kebutuhan serat dari kita itu sekitar 30 gram per hari. Tapi kenyataannya teman-teman, kalau di perkotaan rata-rata kurang akan serat. Kebutuhannya baru tercukupi sampai 12 gram, padahal kebutuhan kita adalah 30 gram per hari. Nah, produk kita yang banyak mengandung serat dan juga berfungsi sebagai prebiotik atau meningkatkan bakteri baik di dalam tubuh kita adalah Biome DTX dan Chlorophyll Plus. Nah, manfaat serat untuk anti-aging ini adalah dia akan mendukung kesehatan usus kita. Dengan usus kita pembuangannya lancar, maka toksin tidak masuk ke dalam tubuh kita, sehingga peradangan berkurang, maka kulit juga tidak terjadi iritasi. Ya. Kemudian dengan adanya serat, maka nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan kulit serap dengan baik. Dan yang paling penting, tadi, dengan adanya serat dan prebiotik, proses pembuangan racun di dalam tubuh kita menjadi optimal. Jadi itu ya, serat. Nah, usaha-usaha lain supaya supaya kita awet muda, ya, supaya awet muda, itu kita bisa penuhi
air minum kita minimal 8 gelas per hari ya untuk dewasa, untuk umum, atau sekitar 35 ml per kilogram berat badan. Kemudian kita perlu juga kurangi gula. Nah, ini gula ini menjadi problem utama di Indonesia dan juga negara-negara lain, eh, negara-negara Asia juga problem sekali dengan gula karena makanan yang mengandung gula itu enak sekali ya, digemari dari anak-anak hingga usia tua. Ya, makanya nggak heran mereka yang minum minuman manis lebih dari 1 kali per hari bisa mencapai di atas 50%. Kemudian garam perlu dikurangi, ya, lemak-lemak juga perlu dikurangi. Nah, Kemenkes sebenarnya sudah punya aturan sendiri supaya kita jadi sehat. Perlu kurangi gula sekitar 50 gram per hari, garam 2.000 miligram natrium per hari, dan lemak itu 67 gram per hari. Kemudian sayuran dan buah-buahan, olahraga, istirahat cukup, karena dengan istirahat kita rileks, maka pancar pada wajah kita. Dan tentunya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang, teman-teman. Jadi itu kurang lebih teman-teman kait dengan nutrisi apa saja yang dibutuhkan supaya kita menjadi sehat, menjadi awet muda. Utamanya kalau dari sinergi adalah ya perlu aneka ragaman, apakah dari sayuran, dari buah, kemudian dari protein yang berkualitas tinggi, dan karbohidrat perlu kita batasi. Karena mulai saat-saat ini adalah kita lebih banyak bekerja pakai otot daripada pakai tenaga. Dan kita tidak perlu berlebihan akan karbohidrat, apalagi gula. Ya, di mana gula itu akan merusak pankreas kita, merusak aliran dari insulin yang ada di dalam tubuh kita. Begitu teman-teman Kak Gemma terkait dengan Oke. anti-aging. Ya, karena untuk tampil awet muda itu butuh effort ya, Pak ya. Di samping Iya, nutrisinya terpenuhi, rajin olahraga. Karena memang skincare sama makeup pun nggak cukup ya. Jadi harus dari luar dalam, harus dipenuhi. betul. Skincare saja nggak cukup. Tapi aku Jadi sanggup jurah. Jadi ya memang ya kita harus penuhi dulu yang di dalam baru juga yang di luar. Percuma Bapak Ibu Ya, skincare mahal-mahal, make up mahal-mahal, tapi yang dari dalamnya aja sendiri nggak dipenuhi gitu loh. Jadi nggak akan iya, maksimal gitu. Oke, mau nih sepertinya udah mulai banyak pertanyaan yang masuk nih Pak Henry. Saya sebenarnya agak terkesima nih, udah sampai 100 juta orang nih yang ikuti webinar pada sore hari ini mengenai tips diet anti aging ini nih Pak. iya. Kita cuman batasi 100 nih soalnya. Iya nih ya, oke langsung Mm-mm. aja ya kita mulai nih Hmm. ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama itu dari oh ini ada sanjungan nih Pak dari Bu Fenty. Pantas ya Pak Henry awet muda dari 10 tahun yang lalu wajahnya semakin awet muda. Sih, Oh iya, dari dulu kayak Pak Henry tuh nggak berubah-berubah ya Bu ya, kayak gitu-gitu aja gitu. Karena Pak Henry memang iya. salah satu apa yang menjaga pola makan, rutin menggunakan produk sinergi. Juga makannya dari dulu sampai sekarang forever yang terus ya Pak. Amin, amin. Eh, Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini pasti ya bisa lah ya, karena itu pilihan. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya ini dari Pak Yudi nih. Apa Mistika dan Spirulina mengandung astaxanthin yang tinggi nih, Pak? Kira-kira berapa kandungannya ya? Oke, eh spirulina dan mistika itu mengandung antioksidan. Jadi antioksidan itu berbeda-beda. Ada mengandung polifenol tadi kan, ada antosianin. Kemudian ada katekin, kemudian ada yang lainnya. Nah, ada beta karotin, ada vitamin C gitu. Nah, astaxanthin itu berbeda juga antioksidannya. Namanya antioksidan astaxanthin. Nah, jadi berbeda. Kalau astaxanthin biasanya diambil dari alga merah, ya.
yang sering dimakan oleh ikan salmon atau mungkin itu loh yang apa yang seperti bebek yang warnanya pink-pink itu. Atau biasanya astaxanthin eh, biasanya kalau saya kasih ke koi misalnya. Misalnya kayak gitu. Jadi supaya koi bagus warnanya. Tapi spirulina dan mistika yang jelas itu tinggi akan antioksidan. Hanya berbeda ini aja, berbeda dari eh, apa namanya jenis antioksidannya. Oke. Baik, Pak Yudi, apa sudah terjawab? Oke, kita lanjut dulu ya, Pak Henry, dengan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eva. Pak Henry, berapa kali baiknya pakai masker spirulina dan klorofil nih, Pak? Seminggu sekali udah cukup, Mbak. Seminggu Ya sekali, seminggu Pak. sekali sampai 2 kali lah sudah Oke, cukup. Karena masker spirulina dan klorofil kita sebut sebagai masker detox ya untuk wajah. betul. Jadi nggak perlu sering-sering ya, Pak. Iya, Seminggu sekali atau sampai 2 kali. iya, kecuali kalau masker misalnya berbahan misalnya ada teman-teman kan pakai kolostrum ya, nah itu boleh sering-sering. Oke. Semoga terjawab Ibu Eva. Selanjutnya saya beralih ke pertanyaan dari Ibu Ana. Pak Henry, boleh info nutrisi untuk Bell palsy nih, Pak. Untuk bel palsy itu bisa dengan misalnya kita ada ProRG gitu ya, kemudian juga ada noni itu bisa diberikan untuk itu. Baik, jadi bisa dengan ProRJ dan Noni nih, Bu Ana. Ya, Silakan. Selanjutnya dari Ibu Tati, kita keep going aja ya, Pak Henry, karena memang iya, sudah sejam segini dan semoga terjawab semuanya pertanyaannya. oke. Baik dari Ibu Tati, Pak Henry, bagaimana cara Hmm. menghilangkan flek di wajah? Sebaiknya konsumsi produk apa nih? Wah, saya juga mau tuh Pak ngilangin flek. Ya tadi selain skincare ya skincare yang berbasis probiotik ya, kita juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan antioksidan ya. Apa itu? Ada mistika dan juga spirulina. Oke, Mistika, spirulina yang tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Iya. Oke, mungkin ada ya tambahan lagi lain Pak? Ya, selain mistika spirulina sebenarnya tadi ada eh, itu ya, tadi ada Pro-Arginin Plus, Ya. bisa juga, kemudian khususnya supaya sehat juga dengan Biome DTX, tapi utamanya tadi mistika dan spirulina. Baik, semoga terjawab Ibu Tati. Setiawati selanjutnya nih dari Ibu Hartatik Sri Hartatik, bersama sinergi dipaksa awet muda ya Kak. Oh iya dong. Udah Tidak apa? tidak dipaksa bagaimana Apa? kebutuhan, kebutuhan. Iya, kebutuhan ya, betul 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 Ya, Pak. kebutuhan bagaimana. Kak Hmm. Gema katanya. Ya udah punya produk keren-keren, mau dipromosiin, kitanya nggak kelihatan awet muda juga gimana ya Pak ya? Iya, Jadi kita harus menampilkan apa itu sinergi dari cara tadi pola makan, awet muda, terus kita rutin berolahraga. Jadi ketika kita mempromosikan sinergi pun kita sudah melakukannya, orang pun akan wah akan ada impact-nya gitu loh. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Ibu Wiwik nih. Spirulina beta karotinnya tinggi. Untuk kesehatan mata butuh berapa ya harus kita konsumsi Pak Henry? oke, boleh 3 kali 2 kapsul Tiga ya kali untuk dua kesehatan. kapsul. Oke. Iya, Oke, semoga terjawab Ibu Wiwik. Selanjutnya juga ini sudah ada testimoni nih Pak, yang masuk nih dari Ibu Erni. Saya iya. habis lahiran, saya nggak pakai gurita atau stagen, cukup mistika perut rata. Wah, jadi iri nih ya. Saya kayak Wah, minum mistika nih, makanya abis kemarin lahiran perut saya jadi kayak busung lapar Pak. Iya nih, saya ya kalah ya. burning nih. Oke, mungkin saya akan Oh, coba. bagus ya, karena mistika kan tadi ya sumber protein juga buat tubuh kita, Nah, karena oke. protein itu nanti di dalam tubuh bisa
diubah menjadi sumber utama juga menjadi kolagen juga ya. Selain juga dengan konsumsi misalnya spirulina Mm-mm. juga membuat tubuh kita kenyang kan. Jadi tidak lapar akan mulut kita gitu. Oke. Iya betul-betul. Jadi nggak ngemil mulu ya Pak. Mendingan Iya. spirulina aja gitu ya Pak. Mm-mm. Oke, selanjutnya dari Ibu Susi juga nih. Saya lahiran anak kedua sesar. Udah 2 tahun masih sering sakit pinggang bekas anestesinya minum apa ya Pak? Wah sama nih Pak Henry. Bu Susi kayak saya nih. Kalau naik Transjakarta berdiri lama sakit saya ini Pak bagian itunya. Gimana tuh Pak? Saya juga butuh nih Pak. Oke, ya mungkin ergonomis dari gerakan juga bisa mempengaruhi ya. Jadi posisi mempengaruhi. Kemudian yang kedua, kalau untuk mengurangi nyeri atau peradangan, ya kita bisa juga dengan mistika, kemudian juga bisa dengan kalsiumat. Kombinasi mistika dan Ya, kalsium mak kita. iya. Dia Baik. setelah lahiran seperti tadi ceritanya yang di atas, perutnya juga rata. Kata, wah. Tulet nggak sih Pak untuk saya nih yang belum rata perutnya? Dicoba dulu bagaimana. Oh iya iya iya. Pagi pagi saya rutin kok Pak minum mistika. Hmm, Agak cerahan oke. muka saya. Nggak maghrib Ya. gitu. Mm-mm. Oke, selanjutnya dari Ibu Abi Aiko. Pak Henry, nutrisi yang tepat untuk yang sedang muscle building apa ya? Untuk muscle building ini ya, untuk pembentukan otot kita ada namanya Max Pro. Oh, Ya, Max Pro isinya protein, whey protein, ada isolat, ada juga konsentrat. Jadi mudah diserap ya oleh tubuh kita untuk digunakan atau untuk digunakan menjadi protein tubuh kita untuk pembentukan otot ya. Biasanya dikonsumsi setelah latihan. Misalnya 1 jam golden periodnya. 1 jam setelah latihan konsumsi maksimum protein atau max pro. oke. Jadi habis workout 1 jam, setelahnya bisa gunain Max Pro nih, Ibu Abi, Ibu. Iya. Oke, selanjutnya nih dari Ibu Betty. Kalau gatal-gatal dan kulit kering, Pak, padahal udah ikut program eh, BioPro sudah 2 bulan, Pak, apakah harus ada tambahan lainnya? Oke, mungkin saja ibu sering di tempat yang ber AC, ya kan? Karena AC itu kan membuat kulit kita kering, akhirnya gatal-gatal. Atau mungkin juga kurang minum, ya kan? Sehingga hidrasi kita menjadi kurang. Jadi ciri khasnya coba cek air seni kita, air seni kita bening atau enggak gitu ya. Kalau kita misalnya tidak konsumsi misalnya tidak konsumsi bit atau tidak konsumsi klorofil tapi airnya keruh, nah itu tanda kita kurang minum. Atau bisa juga kalau sering-sering pakai mandi pakai air hangat ataupun air tidak dingin, itu juga ya itu membuat kulit kita kering. Kulit kita kering membuat kita menjadi gatal-gatal. Gitu. Makanya kalau misalnya habis mandi air hangat biasanya gatal ya. Nah, itu karena itu membuat kulit kita menjadi kering. Atau mungkin guyuran dari air dingin pun bisa juga. Ya, sabun kadang-kala ya penggunaan sabun membuat kulit kita kering. Ya, misalnya sabun-sabun yang ada SLS-nya gitu, nah, itu bisa juga. Yang banyak busa, nah itu bisa juga. Nah, itu dari ini ya. Nah, kalau produk kita tambahan yang lainnya, ya silahkan supaya kulit kita bagus. Kita ada spirulina, ada klorofil, ada mistika ya. Terus ada mistika dan spirulina. Baik, semoga terjawab Ibu Betty. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan dari Ibu Etik. Pak Henry, minum apa ya kalau setelah operasi mata katarak? Oke, penting sekali kalau sudah operasi katarak itu kita perlu menjaga asupan antioksidannya. Ya. Yang kedua, jaga kolesterolnya. Ya, itu ada 2 ya. Antioksidannya perlu cukup. Kenapa? Antioksidan ini penting sekali supaya lemak yang ada di dalam mata itu, kornea mata itu tidak rusak. Nah, kalau rusak oleh radikal bebas maka terjadi
putih-putih. Lemak kita putih, ya itu tanda-tanda katarak. Katarak itu sebenarnya karena lemak yang ada di kornea mata dirusak oleh radikal bebas, terjadi peroksida lemak. Nah, caranya kita perlu cukupi antioksidan. Yang kedua, kurangi kolesterol sebagai bahan baku untuk tadi ya, bahan baku untuk lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, produk apa yang bagus? Sama, karena antioksidan kita butuh namanya Mistika dan juga spirulina. Oke. Mustika dan spirulina ya, Bu. Ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan mungkin keluar dari topik nih ya Pak, dari Mm-mm. Bapak Ari atau Ibu Ari nih. Sore Pak, maaf tidak sesuai tema. Mau tanya untuk kista payudara apakah bisa hilang? Produk apa saja yang bisa dikonsumsi? Oke, kista payudara sebenarnya 2 minggu yang lalu ya kita bicara tentang kista. Nah, kista baik payudara ataupun kista di ovarium itu penyebabnya memang tidak ketahuan, tapi seringkali karena ketidakseimbangan hormonal. Nah, pada wanita umumnya karena estrogennya yang meningkat ataupun ketidakseimbangan estrogen yang kita sebut dengan eh, imbalance ya, tidak seimbang dari estrogen. Estrogen terlalu tinggi, makanya begitu mau haid, misalnya payudaranya sakit sekali, bengkak, bahkan ada kista ya. Nah, produk apa yang bagus untuk itu? Biasanya kista terjadi pada mereka-mereka yang kolesterolnya tinggi, kemudian gula darahnya juga tinggi, kemudian juga kegemukan. Nah, dengan mengikuti program yang membantu menurunkan lemak, menurunkan berat badan, itu bisa membantu juga untuk kista. Nah, khusus untuk produknya bisa mengkonsumsi Mistika, Noni, dan Spirulina. Itu juga bagus sekali. Kemudian kalau kita konsumsi Biome DTX juga akan membantu mengeluarkan kelebihan estrogen yang masuk lewat makanan. Jadi kurang lebih produknya itu. Oke. Semoga terjawab, Ibu Ari. Kita baik kita beralih ke dua pertanyaan terakhir nih ya Pak Henry. Ya, boleh, Dari boleh. ada Bu Maiza, spirulina aman nggak ya untuk yang ada batu ginjal? Man, karena kan kita nggak makan banyak ya. Oke, aman. Aman, Bu. Selanjutnya dari Ibu Reti, pertanyaan terakhir. Pak, untuk jerawat karena pengaruh hormon, bisa minum apa nih, Pak? Ya, karena pengaruh hormon tadi umumnya karena ini kan ya berminyak, kemudian estrogennya berlebih. Nah, estrogennya kita buang, ya kurang lebih kita perlu bereskan ususnya. Ya, bereskan ususnya dengan apa? Dengan Biome DTX. Kemudian dari yang lainnya yang membantu menyeimbangkan hormon estrogen dan progesteron itu ada spirulina. Nah, itu kita bisa konsumsi spirulina. Kemudian anti peradangannya kita bisa pakai Mistika dan antioksidannya gitu. Oke. Baik, semoga terjawab Ibu Reti. Pakai spirulina dan Mistika, ingat dua produk itu. Kalau mau Ya, cantik, mau awet muda, ingat dua produk itu. Oke nih Pak Henry, ada lagi tambahan sebelum saya mau promosi? yang jelas teman-teman, jadi menjadi tua itu pasti barang misalnya kayu pun lama-kelamaan menjadi lapuk dan tua. Tapi tua secara dini, penuaan dini itu yang kita akan hindari. Nah, produk-produk sinergi, kemudian cara makan kita, pola makan kita itu bisa membantu meredam supaya kita menjadi terhindar dari penuaan dini. Jadi seperti itu. Jadi rutinlah konsumsi produk-produk sinergi antara lain ya kita punya produk yang sebenarnya bagus banget tapi seringkali dilupakan itu kita ada Mistika. Ya, kalau Spirina sudah pada biasa, tapi Mistika seringkali dilupakan. Padahal Mistika itu antioksidannya Tinggi ya luar Pak. biasa. Dan teman-teman, ya karena antioksidannya bagus, sebenarnya antioksidan itu kan bisa membantu radikal bebas. Nah, radikal bebas itu yang akan sebagai faktor pemicu
terjadinya beragam penyakit. Ya, jadi penuhilah antioksidan antara dari Mistika dan juga spirulina. Jadi ingat Bapak Ibu semuanya berawal dari antioksidan yang kita butuhkan di dalam tubuh. Nah, produk sinergi itu semuanya kaya akan antioksidan ya Pak Henry. Ya, utamanya tadi Mistika, spirulina. Ada beberapa produk yang lainnya juga. Nah, oke kalau gitu mungkin saya izin promosi sebentar Pak Henry boleh? Ya, silakan Mbak Gema, Kak Gema. Oke Bapak Ibu, saya mau promosi sebentar ya, karena kita masih ada produk siapa nih di sini yang udah punya produk terbaru sinergi, yaitu Synerbit. Ya, coba dong, saya mau lihat kira-kira udah ada yang punya atau udah ada yang coba. Karena di bulan Agustus ini Sinergi dengan berbaik hati memberikan promo khusus produk terbaru kita yaitu Synerbit. Jadi ketika Bapak Ibu membeli Synerbit, satu box Synerbit akan mendapatkan diskon sebesar 79.000 sesuai dengan ulang tahun Indonesia yang ke-79. Jadi kita kasih diskon 79.000 khusus nih karena sebelum-sebelumnya Sinergi jarang banget nih kasih diskon nih. Selanjutnya nih untuk beli 2 box Synerbit yang pastinya berlaku kelipatan tadi diskon 79.000-nya juga Bapak Ibu mendapatkan free merchandise nih. Merchandise-nya itu yaitu shaker atau Bapak Ibu bisa juga pilih produk saset kita ada Enerleaf, Biome DTX ataupun Shiner Clove yang mana free produk ini Bapak Ibu bisa bagikan testimoni bagikan untuk ke customer ibu, keluarga, semuanya untuk mencoba produk-produk sinergi seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga mau promosi yaitu yes, kita ada challenge. Kemarin di tanggal 22 Agustus Sinergi sudah melakukan Merdeka Fun Game nih secara offline di kantor Sinergi. Namun kami tahu Bapak Ibu Sinergi tinggalnya jauh, ada yang dari Sabang sampai Merauke nih. Jadi kita melakukan challenge online ya, yaitu ada lomba kostum online sama lomba video kreatif kemerdekaan gitu. Nah, challenge ini sudah berlangsung dari tanggal 23 Agustus kemarin hingga 31 Agustus nanti. Kita masih buka, jadi Bapak Ibu ayo ramaikan, kita seru-seruan, tunjukkan kreativitas Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa bisa mention langsung di Instagram Sinergi atau TikTok Sinergi. Seperti itu. Nah, sebelum terakhir saya akan mengumumkan pemenang nih Bapak Ibu yang sudah mengisi link tadi, link door prize. Saya juga mau kita undi dulu sebentar. Pak Henry nanti bantu saya ya. Boleh Mbak Gema. Oke, kita share terlebih dahulu nih untuk 2 pemenang yang telah mengikuti webinar pada sore hari ini. Oke, sudah terlihat jelas ya. Oke, untuk webinar sore hari ini door prize-nya ada 2. Yang pertama spirulina nih, kita langsung undi aja nih siapa pemenangnya yang mendapatkan spirulina. Pak Henry bantu saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Ya, stop. M. Wow, Damiri. selamat Bapak M. Damiri. Bapak mendapatkan 1 botol spirulina. Jangan lupa Bapak silahkan kirimkan alamat lengkapnya ke customer service kami, nanti produk akan dikirimkan ya. Selamat Pak.
Nah, selanjutnya nih yang mendapatkan Mistika nih bintang utama kita pada hari ini siapa nih kira-kira nih yang dapat Mistika nih? Kita hitung Pak Henry, lanjut. 3, 2, 1. Wah, selamat Ibu Agung Kumba. Ibu berhak mendapatkan satu botol Mistika. Jangan lupa ya Ibu, kirimkan alamat Ibu ke customer service Sinergi. Oke. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu tadi yang telat mengikuti webinar pada sore hari ini, Bapak Ibu bisa minta link tayangannya ke customer service kita. Nanti link akan diberikan. Kalau gitu saya Gema, mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri dan Pak Henry silahkan. Oke, saya Henry, pamit juga. Pagi-pagi ke Papua sambil Iya. senyum di tepi jendela. Cakep. Rajinlah konsumsi Mistika dan Spirulina, awet muda kan selalu menyerta. Iya. Nah, bagus banget. Terima kasih Pak Henry, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam sehat.